Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Kita lanjutkan diskusi terkait dengan 3 juta rumah, realistis atau tidak. Saya berpikir sekarang dari kacamata masyarakat, Mbak Mike, ketika penghasilan masyarakat itu, kalau UMP kan kemarin direvisi ya, 3 sampai 5 juta lah misalnya. Kira-kira perlu dukungan apa sih dari sektor pembiayaan atau skema apa mungkin yang menjadi insentif bagi masyarakat, sehingga tadi bukan cuma dia harus milih nih, gua punya rumah atau makan dulu gitu. Dua-duanya bisa terpenuhi. Masukan Anda? Pertama, biasanya yang jadi halangan itu uang mukanya. Kalau kita beli rumah itu harus ada uang muka. Ya, DP masyarakat kelas menengah, kelas berpendapatan rendah, itu kemampuan menabungnya kecil. Ya, kemampuan menabungnya kecil sehingga, dan pun kalau bisa menabung sudah untuk tabungan dana darurat, tabungan dana pendidikan anak, macam-macam gitu kebutuhannya. Ditambah nggak boleh sakit lagi. Kalau sakit habis uangnya. Betul ya. Nah, karena itu menabung untuk uang muka rumah itu menjadi tantangan yang pertama. Nah, berarti skema dari pembelian rumah ini harus mengakomodir permasalahan itu. Ya, jadi harus ada skema membantu untuk pembiayaan uang muka rumah. Habis itu KPR-nya juga disubsidi. Subsidinya ini bisa berupa bunganya juga yang sangat terjangkau. Lalu yang ketiga itu harga rumahnya harus sesuai dengan konteks teman-teman atau masyarakat yang memang penghasilannya UMR. Ya, kan pemerintah udah matok harga rumah subsidi misalnya, plafon tertinggi berapa Pak Deddy? 170 hampir 200 kali. Hampir 200. Di Papua 200. Oh, kalau di Jawa misalnya? Kalau di Jawa mulai dari 150 sampai kalau di Jabodetabek itu 168. 168 ya kan? 186 terbalik. 186 ya kan? Nah, artinya kalau dibantu dengan tenor panjang apakah solusi atau malah tambah deg-degan dengan tenor panjang? Ya, tenor panjang itu bisa membantu. Intinya begini, selain tadi ada 3, uang mukanya, lalu juga subsidi bunganya, lalu juga tenornya, masyarakat juga mesti melihat kemampuan bayarnya dia. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat program. Cicilannya itu loh yang jangka panjang, jadi jangan sampai memberatkan. Ya, kalau UMR itu sekitar 4,4 juta ya, antara 1,5 sampai 4 juta. Berapa sih kemampuan mencicilnya? Kalau hitung-hitungan perencanaan keuangan, 30% nggak boleh lebih dari gaji kita tiap bulan. 30% maksimal ya? Iya, karena dia kan harus tetap bayar listrik, telepon, dan macam-macam lah kebutuhan hidupnya. Oh, ada lagi satu yang kebutuhan utama, kebutuhan primer. Apa internet. Tuh? Oh iya benar. Orang ya. mungkin nggak punya rumah, betul. masih ketawa-ketawa, tapi kalau nggak punya data, nggak punya wifi. Bu Rini. Kalau begitu harus dipertegas, rumah ini tidak gratis. Tadi Pak ini sengkap mungkin. Betul nggak harus gratis atau memang gimana? Itu yang 2 juta kan? 2 juta tadi. Pak. 2 juta. Yang sejutanya kalau gini, untuk yang 1 juta sebenarnya sudah ada relaksasi dari pemerintah. Ini saya jadi bela pemerintah nih. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi apa? Sebenarnya sudah ada Bu, dengan bunga 5% sampai tenor selesai. Kemudian ada yang namanya subsidi bantuan uang muka. Itu sebesar 4 juta per unit rumah. Gitu. Nah, sekarang lagi dengan aturan sebenarnya sudah ada tuh peraturan Mendagri dari tahun lalu, tapi sekarang baru dikeluarin SKB 3 Menteri bahwa BPHTB. untuk MBR, BPHTB hilang. Oke. Nol, ya. Nol, ya. Tapi mudah-mudahan para wali kota dan bupati menjalankan nih, karena belum semua nih, Pak Doni ya. Nah, nah kemudian juga PBG digratiskan. Nah, PBG digratiskan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk terkait bantuan uang muka segala macam, sekarang pengembang itu sudah bisa bikin DP 0 gitu. Tapi pertanyaan menarik kan, tenor selalu disebutkan 20 tahun ya Pak. Yang periode lalu ya. Sekarang mau dibikin 30 tahun. Tapi kalau aktualisasi kebiasaan itu, konsumen itu tidak pernah sampai 20 tahun. Jarang, sedikit. Iya, betul. Rata-rata mereka 10 sampai 15 tahun. Gitu. Nah, sekarang kan ada nih untuk 1 juta rumah kemarin disiapkan anggaran itu namanya subsidi selisih bunga. Nah, subsidi selisih bunga ini kurang lebih 742.000 sekian, itu dengan anggaran 4,5 T. Nah, sebenarnya subsidi selisih bunga ini anggaran kecil, tapi unitnya banyak. Cuma dia memberatkan APBN, Pak. Iya. Karena setiap tahun kan akan membuat, setiap tahun kan dia itu subsidi yang dari pemerintah. Tapi sekarang mau dipakai lagi. Waktu sidang kabinet terbatas kan, mau dicoba untuk 742.000 rumah. Nah, jadi menurut saya sebenarnya pemerintah ini harus bikin satu terobosan pembiayaan. Ya, nah, ada satu yang menarik ini. Kalau di Malaysia ada konsep rumah pertamaku. Betul. Itu tenornya itu hampir 30 tahun. Itu rumah pertama. Orang tua dengan anak join.
Jadi yang pertama itu orang tua yang punya kemampuan finansial selama 10 tahun pertama dia memfasilitasi. Sebetulnya orang tua sebetulnya punya peran dalam hal ini. Selanjutnya anaknya dengan tumbuh kembangnya ekonomi dia melanjutkan. Ini warisan yang oke ya kalau kayak gini ya. Ya itu tadi terobosannya. Jadi sisi di mindset-nya itu kreativitas finansialnya harus dikembangkan. Oke, Nah, di itu yang- Malaysia beda sama di Indonesia, ya kan? Tapi kalau misalnya dengan hal-hal yang tadi Pak Dedi sampaikan, misalnya Mbak Mika, saya harus punya gaji minimal berapa agar saya bisa dapat rumah, tapi semua kebutuhan bisa terpenuhi. Kan sudah free DP, free pajak-pajak dan seterusnya. Gimana tuh? Cicilan rumah itu kan tidak wajib harus 1,5 juta misalnya. Berarti minimum gajinya kan harus 5 juta. Ya kan? Nah, kalau sudah bicara masyarakat pendapatan rendah, berarti harus dievaluasi analisa dari kemampuan bayar. Karena pendapatan rendah ini kan ada yang 1,5 juta sampai 4,9 lah gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya cuma harus dipatok 1,5 juta untuk cicilan rumah, itu pun udah mentok 30 tahun. Itu ya. Berarti dia nggak ada kesempatan buat beli rumah dong. Berarti kualitas hidupnya nggak bagus dong, ya kan? Nah, disinilah berarti program itu Jangan harus bikin tepat takut sasaran. anak muda yang ada di sini dong. 30 ya, sepertiga dari gajinya nggak boleh lebih. Ya. Iya. Jadi harus dilihat dulu case per case, berarti yang calon debiturnya ini siapa. Oke. Gitu. Jadi disesuaikan nanti cicilannya sehingga dia tidak keberatan bayar cicilan. Nggak bisa dipukul rata ya sebenarnya ya. Nggak bisa dipukul rata. Iya, Kalau harus cuma beda-beda. sanggupnya 500.000, yang penting kan dia bayar, tidak gratis. Iya. Gratis itu moral hazard loh nanti. Pak Anton, atau jangan-jangan sebenarnya pemerintah membuat program ini sebagai jebakan Batman. Nanti ada rumah-rumah apa itu istilah yang macet, ya kering kan? banget, mogok di tengah jalan. Mogok di tengah jalan. Kalau saya ngelihatnya gini, Mas Doni, bahwa selama ini pembangunan rumah-rumah MBR dan sebagainya itu kalau kita ngomong soal apakah bisa dibeli orang itu saya pikir nggak terlalu masalah ya. Buktinya apa? Semua penyerapannya itu tinggi. Semua rumah-rumah yang dibangun dengan skema FLPP, perumahan-perumahan murah yang ada itu selalu nggak pernah nggak Iya. kejual. Nggak kejual perlu ada semua. marketing malah ya. Iya. Bahkan Yang- baru pasang spanduk sebenarnya sudah laku. Yang jadi katanya. masalah adalah masyarakat nggak tahu beli di mana karena pasokannya terbatas. Yang available itu hanya di market itu hanya sedikit, jauh di bawah permintaan yang ada gitu. Jadi anak-anak muda sekarang yang kesulitan bagi mereka adalah di mana mereka bisa mendapatkan perumahan yang mereka bisa beli. Oke. Yang sesuai dengan keinginannya Oke, ini gitu soal dari segi lokasi sosialisasi dan dulu sebagainya. nih, penting. Jadi yang lebih krusial adalah menyediakan stoknya itu yang menjadi masalah sekarang gitu. Dan kalau misalnya dibuat dengan skema yang selama ini sudah berjalan, saya yakin penjualan nggak masalah. Iya. Buat segmen masyarakat yang lebih bawah lagi, mungkin pendekatannya harus berbeda, Mas. Seperti apa? Ya mungkin nggak sistem beli, tapi sewa. Karena untuk masyarakat yang segmen paling bawah, yang secara ekonomi juga mungkin dia nggak mungkin membeli, ya, dan juga mungkin kebutuhan hidupnya, cara hidupnya itu lebih memungkinkan buat dia tuh menyewa rumah. Harusnya ada yang namanya pendekatan melalui rusunawa, ya, jadi rumah-rumah sewa, hunian dan sebagainya. Yang mana Emang itu rumah tapak nggak bisa dengan skema seperti itu? bisa, tapi terlalu cost-nya terlalu tinggi. Oh. Tapi kalau high density akan lebih memungkinkan dari segi hitung-hitungan investasi. Dan ini sangat tepat kalau dibangun di tanah-tanah negara. Iya. Yang harus tetap menjadi dikuasai negara. dikuasai Iya. negara. Mau itu tanah sitaan, hasil Jadi harus korupsi atau apa nggak masalah. Jadi pendekatannya itu harus jelas antara mana yang rumah-rumah yang bisa dijual Iya. dan mana yang target marketnya adalah orang-orang yang memang nggak mampu untuk Tapi membeli rumah. rumah-rumah kredit macet itu, KPR macet itu bisa nggak kemudian diakuisisi lagi oleh negara kemudian Ini ditawarkan ya kepada mekanisme masyarakat? ya mungkin. Tapi saya sependapat dengan Bu Rini tadi ya. Bagaimana supaya macet? Persoalan begini. Mereka itu bukan pada persoalan cicilan saja. Karena memang rumah yang terjangkau dengan pendapatan makin lama makin ke pinggir. Kos transportasinya itu hampir Iya. 30-40%. Iya. Jadi bisa bayangkan cicilan rumah 30%, transportnya 30%, apa yang bisa dilakukan? Jadi punya rumah tapi kualitas hidup tidak Iya. optimal. Dia berangkat kerja matahari Ya, masih jadi kalau berangkat gelap, pulang gelap. Itu persoalan pada kualitas hidup juga. Iya, Jadi saya sependapat ini Mas Anton ya. Kalau pemikirannya ini semua misalnya kalau Rusunami ya itu milik ya, tapi itu bisa di tengah kota. Tapi keterjangkauan juga menjadi masalah. Iya. Kalau rumah konsep sewa saya pikir itu menjadi sebuah salah satu cara yang paling baik. Tapi mana masuk ya Pak Dedi kalau misalnya kita bicara
properti, ya rumah subsidi, aksesnya dekat dengan pusat ekonomi. Ya, tanah aja belum tentu dapat. Iya kan? Belum dapat. Bener kan? Nah, Bener. pengembang juga pasti mikir lah. Lama-lama mundur semua ini anggotanya beliau ini. Nih, dalam sebenarnya ini Mas Doni, ada satu segmen kalau kita bicara di MBR kan sekarang dibatasi di angka 8 juta nih. Nah, itu kan ada sistem joint income. Nah, ini Suami kan istri. suami istri. Ini kan sebenarnya ada pasangan sendiri suami ya? istri. Istri Ya, sendiri istri kan? Sendiri. Bukan istri tetangga. Bukan. Nah, ini kan Konflik itu. suami istri ini kan sebenarnya ini banyak yang dia karena joint income ternyata penghasilan di atas 8 juta. Tapi karena taraf kebutuhan harus bayar ini, bayar Iya, itu, iya. dia tuh tidak bisa bayar rumah yang dia harus beli komersil, Bu. Gitu. Nah, harus menurut saya pemerintah itu kemarin kita dorong tuh untuk batasan penghasilan didorong sampai 15 juta. Gitu. Karena 8 juta 100 tuh langsung nggak Udah bisa nggak ngambil mungkin rumah ya. MBR. Iya. Padahal 100-nya itu karena fluktuasi lembur, Mas Doni. Iya, iya. Gitu kan, lembur kan dia variabel ya, Bu. Bukan yang setiap bulan seperti itu ya. Iya, Tergantung kondisi pabrik tersebut. Nah, ini makanya kita dorong tuh sampai 15 juta. Berharap kami di asosiasi sampai 15 juta lah itu boleh mengambil rumah MBR gitu. Karena kan dia dipukulnya tuh take home pay, bukan Iya, gaji iya. pokok. Bukan gaji pokok, Gitu. iya. Nah, ini maksudnya ini sebenarnya buat kami di pengembang ini ada satu pasar, celah pasar yang bisa masuk ke rumah MBR. Kalau pemerintah punya aset tanah ya, kan di mana-mana, tapi memang bukan untuk di kota tadi ya, misalnya Iya. di pedesaan gitu ya. Ini rumah subsidi di daerah pinggiran, tapi itu tanahnya itu milik pemerintah gitu. Bisa nggak masuk nggak hitung-hitungannya? Ya itu kalau hitungannya kan pasti harga rumah landed sama vertikal beda kalau di Beda, rumah MBR. Nah ini untuk landed house misalnya dengan tanah aset pemerintah. Sebenarnya gini, Mas Doni, karakter sekarang ini kalau saya melihat ya untuk di daerah pinggiran untuk bangun ke atas kita lihat ya banyak pengembang-pengembang tuh stagnan untuk menjual. Kalau vertikal. Kalau vertikal boleh dilihat deh. Karena sekarang masyarakat sudah merasa oh itu bukan karakter Indonesia untuk tinggal di atas. Oke. Makanya sekarang menurut saya mau bilang bubble juga belum tentu ya Pak ya. Nah tapi banyak lihat penjualan seret untuk yang misalnya di wilayah perkotaan. Mereka jadi lebih memilih misalnya saya lebih jauh tapi saya punya tanah. Gitu Iya. loh. Mas Doni, kalau untuk hal seperti itu saya pikir kalau mengandalkan swasta susah, hitung-hitungannya nggak masuk. Pemerintah yang harus take Makanya over. harus melalui BUMN Karya. Heeh. Kan pemerintah kan banyak punya tangan kan. Pembiayaan pakai tapera gimana? Masuk nggak ke situ? Kita nggak usah ngomong tapera dulu, maksudnya pemerintah punya badan-badan usaha yang seperti PP, Wika, Waskita dan sebagainya. Iya, iya. Mereka punya kemampuan untuk membangun seperti itu. Dan Iya. kalau misalnya Asal mereka disampaikan nggak dengan misi dijadiin bahwa sapi perah Iya. sama pemerintah. kan hitung-hitungannya mungkin masih bisa masuk kalau BUMN. Kalau swasta susah. Kalau itu tanah negara lalu bangun vertikal mungkin masih bisa masuk. Tapi bukan cuma soal itu, menarik juga kata Pak Dedi, itu bukan budaya kita. Kalau rumah vertikal ya, misalnya di pinggiran gitu kan. Saya juga sampai hari ini sebelum Anda statement begitu, saya masih mikir, ya gua kalau agak ke pinggir mah mending landed house. Tapi kalau memang harus ambil apartemen misalnya atau vertikal, ya nggak apa-apa di kota, dekat dengan pusat aktivitas gitu kan. Iya kalau misalnya kita bicara nih tadi kan kita beli rumah vertikal di Los Angeles Indonesia atau Lenteng Agung gitu ya. Bener ya Pak? Ya, Pak? Nah ya kan, Iya, kan iya. vertikal tuh Los Angeles Indonesia nih. Tapi orang lebih memilih beli di Sawangan. Iya, ya Karena dia lurus punya dikit tanah. lah. Sedikit lah. Tapi ada yang menarik begini. Apa tuh? Modelnya DKI gitu. Di kawasan kumuh padat itu rumah direkomendasikan untuk 4 lantai. Jadi sebetulnya kalau pemerintah ngitung unit-unit satu, rugi dia, akan sulit. Kecuali kalau memang rumah swadaya memberikan kesempatan. Sebetulnya di tata ruangnya DKI itu sudah memberikan recommended pada kawasan yang padat, yang penduduknya itu diberikan ruang untuk meningkatkan jumlah lantai. Dengan 4 lantai itu berarti bisa keluarga di bawah, kedua, ketiga, keempat. Maka saya mengatakan itu kecerdasan dicari. Bagaimana ketika tanah itu berkurang, yang kita tinggikan cuman pertanyaannya bagaimana cara meninggikan rumah? Apakah itu bagian dari skenario pengadaan perumahan? Siapa yang harus cerdas nih? Oh nggak tahu saya. Artinya pemerintah Jangan daerah lempar batu dong. Enggak. Maksud saya gini, setiap wali kota, setiap gubernur harus punya kecerdasan. Misalnya contoh di kawasan yang padat penduduk, harga tanahnya pasti mahal, sulit ya kan? Diberikan ruang, jadi bantuannya skema pembiayaan untuk meningkatkan unit lantainya sehingga tuh karena saya pernah memeriksa ada kejadian kebakaran di Tanah Abang. Saya cek di dalam satu rumah itu 4 keluarga.
Anaknya 3, ternyata masing-masing anak tuh satu kamar, satu keluarga. Ditinggikan nggak bisa. Ya, mungkin pemerintah pusat, tadi kata Anda Pak Yayat harus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi makin banyak program yang memberikan benefit kepada masyarakat. Cuma saya tertarik tadi Pak Dede bilang, ini rumah vertikal sama rumah tapak, itu sebenarnya gaya hidup nggak sih? Atau memang kultur kita? Sehingga kan gaya hidup sama kebutuhan hidup pasti akan ujung-ujungnya kosnya beda. Tergantung generasinya kok. Oh gitu? Iya. Kalau generasi kayak Pak Yayat, X kayak saya. Iya. Loh, sekarang itu masuk generasi alpha kan? Alfa ya. Iya, jadi kita juga mesti ngelihat ke depan, jangan berkutat dengan masalah yang ada sekarang karena ekonomi Indonesia itu is not about bukan cuma sekarang aja, gitu ya. Kita membangun rumah ini juga tadi kalau bisa saya highlight. Untuk pembiayaan mesti melihat kemampuan dari individu yang bersangkutan. Jadi nggak bisa dipukul case rata. per case, ya. Betul. Dan yang suka landed house, yang suka juga vertical house, itu akan berbeda segmen. Dua-duanya itu punya kebutuhan. Belum tentu orang itu mau tinggal di landed house. Ya, kalau dia sibuk dan pulang ke rumah itu cuma habis dari pulang kantor, jarang di rumah. Kemudian dia sering traveler seperti generasi sekarang lah sering traveler. Yang rumahnya sering ditinggal, yang harus ada yang nungguin. Punya landed house itu merepotkan. Betul. Ada tamannya, rumputnya udah setinggi Harus gini, siapa dirawat, yang ya. mau? Iya, tetapi itu akan cocok. Jadi perlu memang tadi cocok itu perlu pintar. Ya benar dong. Tidak hanya sekedar jumlah unit, tapi bagaimana melihat generasi, melihat skenario yang bagus. Kalau karena itu Ayat industrinya berarti, pelaku Industrinya. industrinya Ya, yang mesti melihat segmennya. kita semua, Anda semua malam ini, mari kita dukung program pemerintah ini dengan narasi yang pintar. Nah, iya. Kalau ada yang memang belum sampai pada level kepintaran seperti kata Pak Yayat, ya Anda semua harus berkolaborasi dong. Karena kadang-kadang juga ya ada pihak-pihak yang memang sudah nggak ngerti apa-apa, ya kan, tidak tahu cara mewujudkannya, nggak mau terima masukan. Nah, itu di negara lain gitu kan. Satu yang penting nih Mbak Mika, rumah itu kan sebagai sebuah kebutuhan primer ya. Nah, tapi kan saya dengar, Anda juga dengar bahwa Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha seterusnya, lebih memilih ngontrak rumah daripada mengambil KPR. Itu gimana? Karena ketika kita memiliki rumah, maka pertama kali kita memiliki rumah, pengeluaran kita itu langsung naik 20-30%. Jadi beban. Iya, langsung tuh kan. Gen Z yang sekarang, orang tuanya Gen Z dan Gen Alpha itu kan udah lebih makmur dari yang dulu. Hidupnya udah lebih enak dari zaman kita dulu. Terus disuruh dihadapi dengan berbagai biaya, langsung kan dia mulai Iya. apa istilahnya pilu lah gitu. Ya mulai takut lah Galau gitu. dia kan? Mulai galau kan dia gitu. Ya. Andilau antara dilema dan kegalauan. Ketahuan generasinya. Tahu nggak Andi Lau siapa? Tahu? Nggak tahu. Ya makanya takut membeli rumah itu ya karena kebayang dari biaya-biayanya. Iya. Ya. Jadi kemudian juga beli rumah itu harganya ratusan juta. Yang dia mau juga bukan yang ratusan juta, yang miliaran lagi. Ya kan? Gitu. Jadi memang perlu betul kita dalam membangun perumahan ini, kita perlu paham sekali siapa pembelinya. Iya. Jangan cuma program membangun rumah. Tidak begitu. Gen Z sama Alpha ini beda pendekatannya. Iya. Artinya kalaupun memang 3 juta itu mudah-mudahan tercapai, tapi ternyata nanti kena tidak tepat sasaran, kosong Iya. juga. Nah itu Iya pertanyaan kan? paling menarik segmennya. Siapa sebetulnya di mindset yang akan di-create di dalamnya. Kita terus terang aja ini persoalan janji politik. Janji politik berat loh. Nah, jadi pertanyaan 3 juta, Loh, rasionalitas. bukannya kalau janji politik itu yang penting janji dulu. Iya, nanti udah itu minta maaf. Kan nggak gitu cara kerja pemerintah. Bagaimana sebetulnya mengkuantifikasi, merasionalkan. Jadi janji orang bilang ini nggak realistis, tapi jangan dijanjikan kalau nggak realistis kan. Tapi bagaimana membuktikan kalau pemerintah punya keterbatasan. Maka konsepnya sekarang kan gotong royong. Iya, Nah, iya, gotong iya. royong itu artinya berapa? Berapa yang dari pemerintah? Oh, cuma data segini. Pengembang katanya mau dilibatkan. Kalau Iya. saya kan pernah mengusulkan namanya RKP non APBN, rencana kerja pemerintah atau renja non APBN yang sumber pembiayaannya dari gotong royong itu. Sama satu lagi swadaya masyarakat. konsep masyarakat itu. Saya mengatakan pendekatan rumah komunitas itu menarik. Saya ingat Tribina gaya Orde Baru dulu. Ada bina ekonominya, bina tekniknya, bina sosial. Jadi pendekatan itu lebih masuk. Nah sekarang janganlah konsep-konsep yang dianggap lama tidak bermanfaat. Iya. Nah saya juga sependapat tadi.
Kalau misalnya konsep landed itu berapa lantai saya mengatakan. 2-3 lantai juga nggak masalah. Tinggal kasih ruang dan dihitung menjadi bagian. Jadi pemerintah tuh jangan mengklaim gue bangun sendiri nih. Nggak bisa. Artinya pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam konteks yang seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan sekarang saya mengatakan 1 juta kita ribut di perkotaan, yang 2 juta itu siapa yang mendampinginya? Siapa membuat itu? Karena ada data mengatakan 80% rumah itu dibangun oleh masyarakat. Tapi faktanya 40% tidak layak. Jadi di Jakarta ini pun banyak rumah yang tidak layak. Akhirnya kosong. Bibi Hasna dulu ya. Siapa tuh Nenek Hasna itu? Rumah 2x3 meter isinya 15 orang. Oh iya, iya, saya lihat. Itu kan realitas yang kita lihat. Itu terjadi di Jakarta. Iya, Jadi pertanyaannya, bagaimana keterbatasan lahan itu tidak langsung di-generate bahwa kita harus bangun seperti ini di atas tanah negara. Beri ruang masyarakat. Iya, ya, dan memang pada akhirnya rumah kita kan hanya tinggal 2x1 meter kan, ya. Tapi selama kita masih menjadi warga penghuni dunia ini, tentu pemerintah tidak boleh istilahnya lepas tangan. Nah, ini saya nyambung tadi dari sentilannya Pak Yayat gitu kan. 3 juta itu kan janji politik. Tapi menurut Anda, kalau ini sudah dilempar ke masyarakat, itu harus dipenuhi. Kira-kira jalan tengahnya apa? 3 juta tercapai, bukan cuma unitnya, tapi juga diisi. Saya tadi harus case by case, tidak semua orang cocok di vertikal, tidak semua orang juga sedang di landed house gitu kan. Nah, kira-kira gimana Pak Anton? Ya susah ya, susah gampang lah. Tapi kalau buat saya gini, apapun nanti hasilnya, yang kita harapkan dari masyarakat adalah ada output yang benar-benar berdampak ya. Entah kita ngomong 1 proyek, 2 proyek, 10 proyek, tapi yang jelas ada kelihatan hasilnya. Bukan hanya sekedar bahwa nanti di akhir tahun akan ada klaim bahwa pemerintah bangun segini, tapi kita nggak tahu juga dibangunin di mana. Seperti yang terjadi 10 tahun terakhir itu kan, kalau ngeluarin angka-angka gampang lah, pemerintah bisa punya otoritas untuk mengeluarkan angka klaim bahwa bangun sekian. Jadi kalau yang masyarakat butuhkan saya pikir adalah supaya pemerintahan baru ini nantinya benar-benar bisa kasih tahu bahwa ini loh program perumahan yang dibangun sudah ada di sini, di sana. Di sana kalau zaman Orde Baru dulu kan ada yang namanya Perumnas. Iya, Dan Perumnas itu orang bisa lihat di mana. Masih ada kan Perumnas sama Iya, tapi itu kan nggak berlanjut sampai sekarang ini kan. Jadi kalau dulu kan terkenal ada yang Perumnas Tanah Abang, Klender dan sebagainya, Depok gitu ya. Nah, macam kayak gitulah. Jadi ada hal yang terlihat oleh masyarakat bahwa realisasi dari program bangun rumah ini di sini dan kelihatan. Dan juga informasi mengenai bagaimana dia bisa mendapatkan perumahan yang terjangkau itu saya pikir perlu. Jadi program yang ada seperti sekarang kayak Tapera, FLPP nggak banyak yang tahu. Anak-anak muda sekarang belum tentu tahu juga apa yang namanya FLPP Tapera. Itu jadi tugas sosialisasinya sosialisasi perlu, kan? Supaya orang tahu gimana caranya mendapatkan perumahan yang diinginkan gitu. Karena kembali lagi kan tadi kan kita berbicara bahwa tiap generasi punya preferensi yang berbeda. Betul. Gitu. Lalu perangkat-perangkat yang ada ya, waktu zaman kemarin PUPR itu ada yang namanya website portal mengenai daftar perumahan yang dibangun ya. Tapi apakah itu berjalan, dan sekarang coba kalau kita masuk ke situ nggak tahu tuh kapan diupdate terakhir dan apakah datanya masih valid apa enggak. Nah, hal seperti itu kan harusnya dikembangkan. Yang udah bagus dikembangkan gitu ya. Bukan yang ada sekarang kayak dimatiin lalu kita mau bikin yang baru-baru segala macam. Itu saya pikir hanya sekedar cari itu memang kita harus akui kelemahan kita kalau bicara soal data. Ya, kalau bagaimana kita mengelola data gitu kan, itu tiap kementerian lembaga itu pasti berbeda-beda dan simpang siur ya. Oke, kita rehat dulu karena sepertinya teman-teman di studio juga saya lihat wajah-wajahnya ada yang ingin ditanyakan, tapi nanti ya saya akan berikan kesempatan buat Anda semua. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Merah Putih segera kembali sesaat lagi.